Para pemain Persib Bandung menunjukkan mentalitas juara saat mereka menghadapi PSIS Semarang pada laga tandang yang sangat sulit untuk dijalani. Anak asuh Boyenodak bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-41 setelah Matteo Kocijan diusir oleh wasit. Meskipun bermain dengan kekurangan jumlah pemain selama lebih dari 50 menit, pertahanan Persib Bandung tetap kokoh dan mampu membawa pulang kemenangan 1-0 berkat sundulan kapten tim Persib Bandung yakni Nick Pipas. Sejak sebelum pertandingan, pelatih kepala Persib Bandung Boyenodak mengakui bahwa laga ini tidak akan berjalan mudah. PSIS selalu tampil solid di kandang, tetapi menurutnya para pemain Persib Bandung mampu membuktikan diri sebagai tim yang terbiasa menang dalam kondisi sulit. PSIS memang menguasai pertandingan setelah unggul jumlah pemain, tetapi pertahanan Persib Bandung tampil luar biasa dengan menutup setiap celah sehingga memaksa tim tuan rumah bermain dengan umpan panjang yang mudah diantisipasi para pemain belakang Persib Bandung. Saya sudah katakan sejak sebelum pertandingan, ini akan menjadi laga yang sulit karena Semarang selalu memberikan perlawanan sengit dan selalu sulit ketika bertemu mereka. Mereka cukup terorganisir dan bisa dilihat pelatih mereka menjalankan tugasnya dengan baik. Satu hal adalah pertahanan kami tampil cukup baik. Permainan bertahan kami berjalan sangat bagus. Dan di sepertiga akhir permainan mereka, kami tidak memberikan ruang dan membuat mereka tidak memiliki peluang, kata Boyenodak. Selain itu, Boyenodak juga buka suara soal kartu merah yang diterima Matteo Kocijan di pertandingan kontra PSIS Semarang. Hodak mengaku tidak tahu apa yang terjadi dengan Matteo Kocijan hingga bermain gugup dan mendapatkan 2 kartu kuning di babak pertama. Matteo harus meninggalkan lapangan setelah mendapatkan kartu kuning kedua dari wasit pada menit ke-41. Hodak menyayangkan kartu merah yang diterima Matteo Kocijan karena terjadi di saat permainan tim mulai membaik setelah digempur PSIS Semarang di awal pertandingan. Tetapi setelah itu kami mulai membaik. Dan setelah itu Matteo mendapatkan kartu kuning kedua. Dia tidak berhati-hati setelah mendapat kartu kuning pertama. Setelah itu dia sedikit terlihat gugup. Saya tidak tahu kenapa. Setelah kartu merah Matteo, pertahanan kami cukup oke. PSIS tidak memiliki peluang terbuka. Meski kami bermain dengan 10 pemain, mereka tidak bisa masuk ke wilayah kotak penalti dan mulai melepas umpan panjang. Dan kami normalnya bisa memenangi duel udara. Yang terpenting adalah 3 poin. Dan kami meningkatkan jarak dengan Dewa menjadi 9 poin, kata Boyenodak. Setelah pertandingan melawan PSIS Semarang, pemain-pemain Persib Bandung merasakan kegembiraan karena meraih 3 poin berharga di kandang lawan. David Da Silva pun mengucapkan alhamdulillah mengikuti Rian Kurnia. Selain itu ada momen Girvan Castana yang terlihat menari jaipong. Pemain timnas Curaçao itu mengikuti gerakan yang diperagakan oleh Henen Hardiana. Di sisi lain, Gilbert Agius mengatakan anak asuhannya memang kurang beruntung pada laga ini. Mereka memiliki 3 peluang emas yang hanya membentur tiang gawang. Sayangnya pada babak kedua, peluang yang sama tidak bisa didapatkan. Juru taktik asal Malta itu juga menyayangkan sikap para pemain Persib Bandung yang membuang-buang waktu pada babak kedua. Aksi mengulur-ngulur waktu itu memang menyulitkan PSIS untuk mencari gol penyama kedudukan. Saya pikir kami berencana untuk melakukan improve dari laga sebelumnya. Kami memiliki beberapa masalah pada pertandingan sebelumnya dan juga mencoba untuk memperbaikinya pada laga ini. Menurut saya, kami memulai laga ini dengan sangat baik. Kami tidak beruntung karena 3 upaya kami membentur tiang gawang. Lalu pada babak kedua, kami tidak bisa menciptakan peluang yang cukup untuk memenangkan laga. Persib Bandung hanya bertahan pada babak kedua dengan garis pertahanan yang amat rendah. Mereka hanya memain-mainkan waktu, menghabiskan waktu, dan juga membuang waktu di lapangan. Namun ya inilah sepak bola. Kami harus belajar dari kekalahan ini. Kami juga harus bisa meningkatkan performa untuk menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya, kata Gilbert Agius. Sementara itu bek PSIS Semarang, Haikal Al-Hafiz, tidak menampik jika hasil ini cukup mengecewakan bagi para pemain. Apalagi menurut dia ada banyak peluang yang semestinya bisa dimaksimalkan tim Maesa Jenar. Dengan hasil ini PSIS Semarang kembali melanjutkan tren kekalahannya di BRI Liga 1 musim ini. Sebelumnya tim Maesa Jenar juga sempat tumbang di kandang saat menghadapi Dewa United dengan skor telak 1-4. Hasil ini membuat PSIS Semarang gagal menjauh dari ancaman zona degradasi. Mereka hanya mengoleksi 21 poin dari 22 laga. Sementara itu bagi Persib Bandung, kemenangan ini membuat mereka kukuh di puncak klasemen dengan koleksi 49 poin. Tidak hanya berimbas pada posisi klasemen sementara, kekalahan PSIS Semarang juga membuat Snack dan juga Panser Biru semakin muak. Snack dan Panser Biru melampiaskan amukannya kepada satu nama yang kembali dikambing hitamkan, yakni sang CEO, yakni Yoyok Sukawi. Beberapa di antaranya juga turut menyeret PSIM Yogyakarta yang kini tengah hangat diperbincangkan
karena berpotensi besar jadi tim yang akan lolos ke Liga 1 musim depan. Komentar-komentar tersebut dapat diketahui pada unggahan hasil akhir pertandingan di Instagram resmi milik PSIS Semarang. Pelatih Persija Jakarta Carlos Peña akan mengevaluasi timnya jelang menghadapi Persib Bandung pada pekan ke-23 Liga 1 musim ini, sebab mereka tidak mau kehilangan poin lagi. Macan Kemayoran baru saja kalah 1-2 dari Dewa United FC di Stadion Pakansari Bogor pada Sabtu lalu. Mereka kini turun ke posisi ketiga dengan koleksi 39 poin, tertinggal 10 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Peña mengatakan timnya tidak berlarut dengan kekalahan tersebut. Ia akan membenahi Persija Jakarta sehingga tampil lebih baik saat melawan Persib Bandung. Pelatih asal Spanyol itu mengatakan pola permainan Persija tidak berubah total untuk melawan Persib. Akan tetapi ia membenahi kelemahan timnya selepas melawan Dewa United. Mulai minggu besok, kami mulai akan mempersiapkan diri jelang laga melawan Persib. Kami akan menganalisa kekalahan ini. Tentu akan ada perubahan. Akan tetapi saya rasa kami tidak perlu mengubah banyak hal. Kami sudah melakukan hal yang bagus. Kami akan menatap laga ke depan dengan lebih optimistis, kata Carlos Peña. Bek Persib Bandung Nick Kuipers berhasil mencetak gol pertamanya musim ini saat berhadapan dengan PSIS Semarang. Pemain yang memakai ban kapten Persib Bandung tersebut menjadi pencetak gol tunggal pada laga yang berlangsung di Stadion Jatidiri pada Minggu malam tadi. Proses terciptanya gol berawal dari tendangan sepak pojok yang dilakukan oleh Zalnando. Nick Kuipers yang ikut menembus area kotak penalti langsung menyambut bola tersebut dengan tandukan ke arah gawang hingga gol terjadi pada menit ke-35. Gol tunggal itu mampu membawa Persib Bandung bertahan di posisi puncak klasemen Liga 1 dan memperlebar jarak dengan tim-tim di bawahnya. Terlebih lagi Nick Kuipers dan pemain bertahan lainnya pun berhasil mempertahankan area pertahanan hingga tercipta clean sheet di akhir pertandingan. Penampilan Nick Kuipers malam itu pun mendapatkan banyak pujian dan apresiasi, terutama dari para bobotoh, seperti yang terlihat dalam unggahan terakhir sang pemain di Instagram pada Minggu malam tadi. Nick mengaku dirinya senang bisa membantu Persib Bandung mencuri 3 poin berkat golnya. Tetapi pemain asal Belanda ini enggan mengklaim kemenangan berkat dirinya, melainkan berkat kerja sama tim. Pemain bernomor punggung 2 ini tidak memungkiri bahwa laga malam itu berjalan begitu berat. Terlebih Persib Bandung harus kehilangan Matteo Kocijan yang diganjar kartu kuning kedua pada menit ke-41. Praktis Persib Bandung pun harus bermain dengan mode bertahan sepanjang babak kedua. Di lain sisi, Kuipers menjelaskan bahwa PSIS Semarang menunjukkan permainan baik dan juga terorganisir, tidak mencirikan sebagai tim papan bawah. Ya, saya merasa luar biasa. Saya bisa membantu tim dengan gol. Kami mencatatkan clean sheet dan memenangkan pertandingan. Itu yang terpenting. Tetapi kami menang bersama. Kami berjuang bersama. Tentu saya senang karena mencetak gol kemenangan. Pulang ke Bandung dengan membawa 3 poin. Pertandingan sangat berat. Tentunya ini bukan laga terbaik yang kami mainkan. Tetapi kadang-kadang, yang terpenting adalah memenangkan pertandingan seperti ini. Mereka adalah tim yang sangat bagus. Banyak tim kesulitan ketika bermain menghadapi Semarang. Jadi saya rasa ini 3 poin bagus yang bisa kita raih, kata Nick Kuipers. Setelah ini Nick Kuipers dan kawan-kawan akan menghadapi El Clasico Liga 1 kontra Persija Jakarta pada Minggu 16 Februari mendatang. Berdasarkan situs resmi Liga Indonesia baru, laga ini akan berlangsung di Jakarta International Stadium. Dewa United menjadi penantang terkuat Persib Bandung setelah menduduki peringkat kedua Liga 1 musim ini, menginjak pekan ke-22. Satu persatu rival terdekat Persib Bandung berguguran, menyisakan satu rival tidak terduga. Sejak awal musim, Persib Bandung bersaing di papan atas dengan sesama klub perserikatan, yakni Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya. Namun setelah pekan ke-22 Liga 1, bisa dikatakan dua klub terakhir semakin jauh dari jalur juara. Persija Jakarta semula difavoritkan membangun rivalitas El Clasico hingga akhir musim, berkat tangan dingin Carlos Peña. Macan Kemayoran sempat memenangi 4 laga beruntun dan sempat berjarak 5 poin dari Persib Bandung. Sayang dalam 3 laga terakhir Rizky Ridho dan kawan-kawan hanya meraih 2 kali imbang dan sekali kekalahan, sehingga jarak dengan Persib Bandung semakin jauh. Sementara itu Persebaya Surabaya, kejatuhan Arek Surabaya itu lebih fatal. Bajul Ijo memuncaki klasemen hingga pekan ke-16, tetapi ambruk dalam 6 laga berikutnya. Pasukan Paul Monster hanya menambah 1 poin dari kemungkinan 18 poin, membuat mereka tersewek ke peringkat ke-4. Saat dua klub tersebut terguncang, satu nama baru muncul ke permukaan. Benar-benar nama baru. Dewa United baru lahir pada tahun 2021 dan kini bersiap memperoleh finish tertinggi dalam sejarah klub. Klub milik Garibaldi Thohir itu memang membangun skuad mengesankan dengan pelatih top serta pemain bintang di seluruh lini. Tim asuhan John Olde Rickering memenangi 5 laga terakhir untuk memaku peringkat kedua
tepat di bawah Persib Bandung. Yang luar biasa, anak Dewa United menunjukkan kredensial juara dan menaklukkan dua rival langsung, yakni Persib dan juga Persija. Persib dibungkam 0-2 pada 17 Januari silam, dan Persija taluk 1-2 pada Sabtu lalu. Mengingat Persib Bandung dan Persija akan saling sikut pekan depan, dan Dewa hanya berjumpa Madura United, papan atas dipastikan kian rapat. Kini jarak Dewa United menuju posisi Persib Bandung hanya 9 poin. Lalu pertanyaannya, mampukah Dewa United memberikan kejutan pada pekan-pekan terakhir?